Perkenalkan, nama saya Katarina Endang. Saya mahasiswa PPG STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan PPL 2 dengan model Project Based Learning dengan tema Peran Keluarga bagi Perkembanganku. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Salam Semarang. Semangat, maju dan bergerak. Sekali lagi salam Semarang. Semangat, maju dan bergerak. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan Doa. siapa yang mau bantu ibu pimpin doa? Saya Bu. Oke, baik Rini, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui proses pembelajaran ini kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah, satu-satunya sumber keselamatan sebagai awal dan tujuan hidup kami, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, ibu cek dulu kehadirannya ya. Alfonsius Rinto, Belinus John PK, Kristina Noviani Pani, Febrian Angga Pratama, Florenza Aurelia, Franciscus Ariel, Herlinda Selvia, Ignatius Durin, Mariana Luna, Putri Kalistin, Rista, Serviana Nela, Terenius Makas. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajarannya, ya kita lihat dulu presentasinya ya. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Kemampuan dan keterbatasan. Ya, kemampuan kita. Baik. Kalau kita menyadari bahwa kemampuan kita itu terbatas dan segala macam, sekarang kita mulai melihat siapa saja yang berperan di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama kita melihat peran keluarga bagi perkembangan kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami makna ajaran gereja tentang peran keluarga dalam perkembangan diri. Nah, maka apa saja kriteria yang akan kita dapatkan pada hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan peran keluarga, ya, mampu menunjukkan peran keluarga bagi perkembangan dirinya berdasarkan ajaran gereja. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi makna ajaran gereja tentang peran keluarga bagi dirinya secara tepat, ya, setelah melalui diskusi untuk menumbuhkan kemandirian. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri kebaikan keluarga dengan menulis
Kira-kira kalau kita ini hidup tanpa keluarga akan seperti apa? Ya. Nah, sekarang apa sih pemahaman bermaknanya? Menjadi perintis keluarga harmonis. Sekarang bukan orang lain yang kita tuntut untuk menjadi keluarga yang harmonis. Dimulai dari diri kita sendiri. Maka kita ini yang menjadi perintis keluarga harmonis. Peran kita sebagai anak di dalam keluarga itu apa saja? Ya, sehingga kita itu dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, di sini sudah ada pertanyaan. Apa peran kita agar kita mampu menciptakan keluarga yang bahagia? Nanti silakan dijawab di kertas ini ya. Jangan lupa namanya ditulis. Sudah? Oke, silakan kumpulkan ke meja itu, simpan di sini. Sudah? Oke, sekarang mari kita bersama-sama melihat video ini ya. Kita akan menyimak sebuah video.
yang dilakukan oleh anak tersebut di dalam video tadi? Yang pertama apa? Dia kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Marah sama siapa? Ibunya. Marah sama ibunya. Kemudian menyesal nggak? Menyesal. Apa yang dia lakukan setelah itu? Menangis. Ya, dia menangis. Kemudian dia apa? Apa yang dia lakukan? Oke, menelpon siapa? Ibunya. Minta maaf nggak? Oke, baik. Oke, selanjutnya, nah ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini nanti silakan kalian jawab di dalam lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Kemudian nanti ada di dalam lembar kerja juga ada ajaran gereja mengenai peran keluarga. Baik, sekarang silakan masuk ke dalam ya. Silakan masuk kembali ke dalam silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 dari Aurel, kelompok 2 Reja, kelompok 3 Angga, kelompok 4 itu ke Buri. Kelompok 4 Buri yang mana Buri ya?
hasil yang kalian buat itu, yang tadi diberikan dalam bentuk poster itu, 3 hari ke depan akan dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Teman-teman, Pagi. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ignatius Guring. Nama saya Rinto. Nama saya Padu. Nomor 1. Berbagai tindakan dapat dilakukan agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Misalnya, tetap pada ajaran dan nasihat orang tua. Berperan aktif dalam keluarga, misalnya membutuhkan meringankan pekerjaan orang tua. Belajar dengan tekun dan giat, mengembangkan potensi sehingga mampu membanggakan orang tua. Menjaga nama baik keluarga dari pikiran, turut kata dan perbuatan. Mendoakan orang tua dan anggota keluarga. 2. Keluarga yang diamankan adalah keluarga yang rukun, damai dan tentram. Keluarga menurut deklarasi pendidikan Kristen merupakan sekolah pertama, bagian pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dalam keluarga, khususnya orang tua. 3. Para bapa bangsa Israel memandang pentingnya keluarga, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan beriman. Setiap hormat dan tanggung jawab terhadap keluarga antara lain dapat diwujudkan dalam sikap harmonis terhadap orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tahap yang diberikan Tuhan kepadamu. 4. Berjanji baru. Yesus sendiri memperlihatkan sikap orang hormat dan penghargaan yang luhur kepada kedua orang tuanya dengan berupaya memperdalam pengetahuan. Sikap terhadap orang tua juga diajarkan oleh Santo Paulus. Ia mengajarkan setiap orang untuk mendengarkan nasihat dan didikan. Presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1.
materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Yang pertama, siapa yang mau baca guring? Baca guring. Berbagi tidaklah dapat dilakukan agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Misalnya, tetap pada ajaran dan nasihat orang tua. Taat pada ajaran dan nasihat orang tua. Kemudian yang kedua apa enggak? Berperan aktif dalam keluarga, misalnya membantu meringankan kerjaan orang tua. Oke, lalu berikutnya Mami. Belajar dengan tekun dan giat mengembangkan potensi sehingga mampu membawakan orang tua. Oke, lanjut lagi Putri. Menjaga nama baik keluarga dan pikiran, berkata dan perbuatan. Oke, apa lagi? Keluarga yang didiamkan adalah keluarga yang rukun dan damai. Keluarga yang diidamkan atau yang diimpi-impikan seperti apa tadi? Keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, damai dan tentram. Lalu, nah di dalam ajaran gereja tadi, ya di dalam ajaran gereja tadi dikatakan bahwa keluarga itu merupakan sekolah pertama. Di situ pengetahuan, keterampilan pertama-tama kita dapatkan dari siapa? Dari orang tua. Oke. Di dalam kitab suci tadi juga kita sudah melihat bahwa apa petikan di dalam kitab suci di sini. Ayo. Bahwa hormat kepada orang tua itu dikaitkan dengan umur yang panjang. Oke, nah itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Lalu yang terakhir, yang nomor 5. Evan, baca Pan. Sikap terhadap orang tua juga diajarkan oleh Santo Paulus. Ia mengajak setiap orang untuk mendengar nasihat dan didikan orang tua. Nah, siapa di sini yang mau mendengarkan nasihat dan didikan orang tua? Oke, semuanya ya. Oke, lanjut. Sekarang apa yang perlu kalian refleksikan? Nah, aktivitas apa saja ya yang menarik di dalam pembelajaran hari ini? Kemudian, apakah kesulitan dalam memahami materi ini? Itu silakan direfleksikan ya. Nah, sekarang bawa buku tugasnya. Bawa. Kalau membawa buku tugas, silakan kalian membuat doa untuk orang tua. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Menulis doa untuk orang tua. Sudah? Sudah. Kalau sudah, nanti dikumpulkan ya tugasnya ya. Oke, baik. Nanti ini asesmennya Ibu bagikan. Nanti silakan kalian jawab ya. Silakan memberi jawaban dengan disilang saja ya jawabannya.
silakan jawab asesmen itu dengan memberi tanda silang. Sudah? Silakan dikumpulkan dompet. Oke, baik. Sekarang materi kita sudah selesai ya. Untuk PR-nya silakan kalian menulis apa saja yang menjadi kewajiban kalian di sekolah. Ya, tulis dulu di kertasnya apa kewajiban kalian di sekolah saat kalian berada di sekolah. Tulis ya, apa kewajiban kalian ketika kalian berada di sekolah. Oke, itu PR-nya ya, nanti dikerjakan di rumah. Baik, menutup pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Oke, Pam, silakan. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan itu Dalam nama Bapa dan Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kegiatan remaja kami pada hari ini. Dan semoga Engkau melindungi kami dalam perjalanan pulang. Terima kasih karena Engkau. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Selamat siang.